Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadito Fatur Rahman, NIM 216131061. Di sini saya akan memenuhi tugas dari matkul literasi digital untuk membuat podcast. Saya di sini bersama rekan saya Mas Andi. Mungkin bisa perkenalan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Andi Yoga Pratama, asal dari Wonogiri. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reog. Reog sendiri merupakan salah satu tradisi atau budaya dari Jawa Timur, dan untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya Mas Andi. Jadi reog itu bisa dijelaskan dulu, reog seperti apa, acaranya itu seperti apa? Reog itu dalam keseniannya ya, Mas. Kesenian yang sekarang, yang modern itu kan ada jatilan, pasukan jatil kuda, yang perempuan itu yang nari pertama itu ya. Nah, kedua itu ada bujang ganong. Bujang ganong itu yang mukanya merah, yang hidungnya mancung. Yang pakai topeng. Nah, topeng yang mukanya merah, hidungnya mancung. Nah, itu bujang ganong. Yang ketiga itu Prabu Klono Sewandono yang bawa pecut. Nah, ya. Yang punya kayak Gatot Kaca. Nah, itu Prabu Klono. Yang keempat itu dadak merak, muka apa? Bukan. Barongan. Barongan. Terus pakai dadak merak, pakai bulu-bulu merak. Nah, dari dalam pertama itu kan ya, terus kesenian yang lainnya itu yang kayak gamelan, iringannya lah, gamelan, trompet, nipung, gendang. Nah, itu semua iring-iringannya. Nah, untuk reog sendiri kalau festival itu biasanya disebut dengan Grebeg Suro. Grebeg Suro. Grebeg Suro itu festival reog nasional, bahkan internasional. Nah, biasanya dari perwakilan setiap provinsi itu kan ngirim, kayak Jakarta, terus Jawa Barat ada perwakilan dari provinsi itu mengirim perwakilan ke Ponorogo buat kontes kejuaraan reog itu. Itu kan acara tahunan kan di setiap bulan Suro. Bulan Suro. Muharram kan. Nah, itu kan ntar biasanya ada dari universitas juga ada, berarti Universitas Brawijaya Malang. Nah, terus ada di Semada juga, SMA 2 Ponorogo. Nah, baru dari perwakilan per kecamatan di Ponorogo. Bahkan desa juga yang mau mengajukan silahkan, terbuka untuk umum. Nah, itu biasanya untuk 2 tahun kemarin sebelum pandemi itu yang menang dalam kontes reog nasional, lomba kontes reog nasional itu yang menang Universitas Brawijaya Malang. Nah, sebelumnya itu Jakarta, perwakilan dari Jakarta itu yang menang tuh. Nah, terus biasanya tuh ya dia berkolaborasi lah, memberikan apa ya, kan biasanya ya reog kayak gitu kan. Pertama masuk iringan, masuknya jadilan, habis itu baru bujang ganong, baru ntar dadak merak, baru ntar Prabu Klono. Nah, dari situlah awalnya tuh ceritanya gini, kalau di dalam kisahnya guys, kisah tentang reog Ponorogo. Nah, dulu itu diperkirakan tuh di kota Ponorogo itu ada kerajaan, yang mimpin itu Prabu Klono itu. Kerajaan apa itu? Ya, kerajaan biasa lah kalau nggak salah apa namanya. Pokoknya di Ponorogo, letaknya di Ponorogo sekarang. Nah, ada Ratu Songgolangit. Ya. Nah, Ratu Songgolangit itu putri dari kerajaan Kediri. Nah, si Prabu Klono ini suka sama Nah, itu si putri Songgolangit itu, Ratu Songgolangit itu memberikan sayembara. Zaman dulu kan sayembara kan, pertunjukan mengumpulkan ini 1000 kuda. Nah, terus acara seperti itu, kesenian musik, terus pertunjukan hewan berkepala 2.
Nah kan orang masih bingung kan zaman dulu Mas. Nah itu kan ya akhirnya berlomba-lomba lah. Nah si ini juga si siapa ini si Prabu kalau dia Prabu Klono itu ada musuh Mas. Musuhnya itu Singobarong. Singobarong itu yang akhirnya jadi ya itu yang si kepala singa ada dadak meraknya itu. Nah itu Singobarong itu manusia jadi-jadian ibaratnya zaman dulu. Nah badannya manusia, kepalanya barong, singa, kepalanya singa. Nah dari situ kan mereka bersaing loh. Nah Prabu Klono itu dimusuhi Singobarong. Itu Singobarong itu paling seneng sama Ratu Songgolangit juga. Nah akhirnya dia bersaing. Nah akhirnya Singobarong itu muak dengan utusannya, kan banyak kan anak buahnya tuh disuruh nyari hewan berkepala dua itu susah. Akhirnya dia licik. Rencananya dia tuh mau gini loh, Prabu Klono itu kan nyari, dia tuh udah mendapatkan 1000 kuda, udah mendapatkan kesenian musuh itu yang buat iring-iringan reok sekarang itu. Nah, akhirnya dia licik, Singobarong itu mengutus anak buahnya buat ke anunya Prabu Klono itu. Ke kerajaannya, menyusup lah di antara masyarakat. Membuntuti lah. Misalnya dia udah dapat persyaratannya sama Singobarong itu mau diserang, mau diambil persyaratannya biar dia yang bisa nikahin Putri Songgolangit. Nah dari situ tuh ternyata Prabu Klono itu tahu juga Mas bahwa ada penyusup. Nah si Patih Bujangganong itu tangan kanannya Prabu Klono lah, anak buahnya paling setia lah, yang paling deket sama si Prabu Klononya itu. Nah akhirnya dia nyuruh si Patih Bujangganong buat nyari siapa penyusupnya gitu loh. Akhirnya dapat kan diinterogasi. Nah mau diinterogasi itu disuruh ngaku. Ya akhirnya dia kan jaga kan, daripada dia ngasih tahu ujung-ujungnya dia mati sama si Singobarongnya. Nah dia bunuh diri akhirnya pas dapet tuh. Tapi akhirnya ya udah. Nah dia tahu Singobarongnya tuh tahu dia kalah, mata-matanya dia mau nyerang. Nah dia tuh mau nyerang besok, Prabu Klononya langsung nyerang duluan. Dia nggak mau kalah kan, Prabu Klono nggak mau kalah. Ya dia bawa pasukan sama Bujangganong semuanya malam-malam langsung serbu. Tapi untungnya tuh anak buahnya si Singobarong itu dia udah ada firasat juga. Akhirnya dia mulai tahu Singobarong, ya udah berantem akhirnya. Nah si Singobarongnya akhirnya menyusup ke kerajaannya kan, ke kerajaan si Prabu Klono. Nah dia nyusup, habis dia nyusup tuh Prabu Klono udah siap-siap, tahu dia. Prabu Klono tuh manusia biasa Mas. Cuman manusia kayak kita, cuman ya sakti lah. Zaman dulu kan orang sakti kan, muncul kesaktian. Nah pakai topengnya yaitu yang merah itu. Topeng Prabu Klono ya. Habis itu dia berantem kan. Si Prabu Klono nih sebelum itu tuh lihat si siapa? Singobarong tuh malah santai-santai gitu loh Mas. Nah Singobarong tuh santai-santai pas pengeroyokan kerajaannya tuh. Nah dia tuh lihat ini Singobarong tuh duduk, terus di atas kepalanya tuh ada merak. Merak kan nutuli kutu loh. Nah biasa kan kayak gitu kan, kayak burung. Kayak sekarang tuh kan kayak kewan domba, sapi sama burung jala. Nah kayak gitu. Akhirnya wah ini hewan berkepala dua nih. Wah akhirnya dia berantem, si Prabu Klono hampir kalah tapi diserang balik, tapi tetap menang Prabu Klononya. Akhirnya Singobarongnya tunduk lah, kan udah kalah. Akhirnya kalah, ya udah akhirnya dia sama rombongannya tuh yaitu Patih Bujangganong, rombongan alat musiknya itu gamelan, kafe pengiring reok itulah. Pengiring reok itu nggak asal usulnya juga termasuk persyaratan dari Ratu Songgolangitnya. Akhirnya dibawa ke Kediri nikah di sana, yaitu persembahannya dia bawa 1000 kuda,
bawa alat musik itu, atraksi bujang ganong sama reog. Yang sekarang yang ada dedak meraknya itu ya udah akhirnya atraksi di situ itu yang menjadi cikal bakal reog. Jadi emang reog tuh nggak sembarangan. Jadi berawal dari sayembara Kalau Putri Songgolangit tadi. berawal dari sayembara Songgolangit kan Ratu Songgolangit itu di kerajaan ya keresidenan gini. Kalau sekarang tuh kan keresidenan kan, kayak keresidenan Solo, keresidenan Semarang, plat H, plat AD, plat AE kan Madiun kan. Ya. Nah, keresidenan Madiun sama keresidenan Kediri kan, kalau Kediri AG itu termasuk Tulungagung dan sekitarnya itu, Kediri, Tulungagung, Trenggalek. Nah, itu sekresidenan tuh ibaratkan paling cantik lah. Kembang keresidenan, kedua keresidenan itu, makanya si Prabu Klono tertarik, si Singobareng juga tertarik. Akhirnya ya udah dia nikah, akhirnya si Prabu Klono sama Putri Songgolangit itu balik ke Ponorogo. Tidak kerajaan hidup sejahtera di sana. Nah, jadi emang Indonesia itu sebenarnya ya kan kemarin kan banyak isu-isu toh. Isu yang mengatakan dia punya Malaysia katanya kan. Aslinya itu kok gini loh, Mas. Kalau saya tuh lihat tuh itu tuh sana tuh biasalah pendatang kan. Ponorogo itu emang memberikan, kalau di tempat saya tuh dikasih juga Mas, 2 reog sama perlengkapannya. Reog, topeng bujang ganong, gamelan semuanya dikasih. Dari Ponorogo, asli orang Ponorogo emang bagi-bagikan biar kesenian reognya tuh terkenal ke seluruh Indonesia loh. Nah, jadi emang upaya Pemkab Ponorogo itu emang dari dulu udah ada. Cuman masalah itu yang UNESCO itu loh, yang kesenian yang tidak tertulis yang tidak itu loh. Nah, itu tuh emang belum diajukan ke UNESCO, belum diajukan. Akhirnya kan kemarin kan mendesak tuh, banyak pihak mendesak sampai Ponorogo geger yang itu reokan setiap malam untuk mengusulkan bahwa reog itu punya Ponorogo, bukan punya Malaysia. Kalau saya lihat emang orang-orang perantauan lah. Biasa kan Ponorogo juga memberikan kan kemana saja. Yang penting untuk menyebar, untuk kebaikan, untuk menyebar keseniannya sendiri kan emang kayak gitu loh. Nah, jadi dari situlah akhirnya Malaysia ngaku-ngaku punya reog. Wong reognya aja gak jelas kan, Malaysia akhirnya Ponorogo ngajuin. Tapi kan kayak gitu kan persyaratannya nggak gampang kan untuk UNESCO, kecuali UNESCO yang mengakui, bukan kita mendaftarkan. Nah, kalau itu ya udah akhirnya sampai sekarang masih diusahakan. Tapi emang udah sampai ke atas-atasan negara sih bahwa mengakui reog itu punya Dan sekarang ya tahu sendiri lah, banyak lah kesenian reog kan, sampai di mana-mana sampai ya kemarin kan ya, tapi kemarin juga terhalangan oleh pandemi 2 tahun itu kan, akhirnya Grebek Suro juga diundur, nggak boleh ya. Moga-moga aja sih Suronan Muharram tahun ini sih ada lagi lah Grebek Suro. Nah itu kan juga termasuk festival internasional juga, tahunan acara termasuk dari Pemkab, agenda tahunan Pemkab Ponorogo. Nah kalau pengetahuan sih saya yang dulu pernah belajar di Ponorogo ya, pengetahuan saya cuma segitu Mas. Berarti dapat disimpulkan bahwa reog itu awalnya dari sayembara Putri Songgolangit untuk Singobareng dan Prabu Klono itu. Nah, akhirnya ya udah sampai sekarang tuh ya reog itu punya Ponorogo, makanya orang Ponorogo tuh mengakui nggak bakal diam kalau reog mau diambil di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari sejarah reog yang ada di Ponorogo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.